Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ni Kristina Wati Lapono. Saat ini saya akan melakukan pemaparan tugas kajian lingkungan hidup tentang dampak perubahan iklim pada abad ke-21. Dampak perubahan iklim merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan yang akan memengaruhi tanaman dan pangan, air yang kita konsumsi, tempat tinggal, serta berbagai aktivitas dan kesehatan manusia. Karena perubahan iklim benar-benar akan berdampak serius terhadap kehidupan semua orang. Tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun para ahli kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana iklim kemudian akan berubah ke arah yang lebih buruk jika manusia terus-menerus menggunduli hutan, membuang energi, serta menggunakan sistem pertanian yang buruk. Lalu, perubahan iklim seperti apa yang akan terjadi di Indonesia? Musim kemarau berkepanjangan yang lebih panas termaksud diantaranya gelombang panas, intensitas hujan yang terus berkurang di musim kemarau, serta kekeringan yang parah. Curah hujan yang berlebih di musim penghujan sendiri kemudian akan mengakibatkan naiknya air di permukaan laut. Tentu saja perubahan iklim ini kemudian akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Berikut beberapa di antaranya yang perlu kita ketahui. 1. Kepunahan ekosistem. Kemudian terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak pada terumbu karang sehingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. 2. Pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1-2 derajat Celcius, hingga kemudian meningkatkan risiko bencana kelaparan. 3. Pesisir dan daratan rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080, nanti sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. 4. Sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini rata-rata ketersediaan air di seluruh subpolar, aliran air, sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. 5. Industri, pemukiman, dan masyarakat. Industri, pemukiman, serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah pembantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya dan sensitif terhadap iklim. Juga ia akan tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung sangat cepat. 6. Kesehatan. Penduduk
yang kapasitas beradaptasi rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan perubahannya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim adalah salah satunya dengan memulai perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan dan instrumen yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi GRK di bumi. Seperti diantaranya, 1. Sektor energi. Pada sektor energi yang bisa dilakukan adalah mengurangi subsidi bahan bakar fosil, pajak karbon yang digunakan untuk bahan bakar fosil, serta menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan. Tak lupa penetapan harga listrik bagi energi terbarukan, juga subsidi berbagai bagi para produsen. 2. Sektor transportasi. Pada suatu sektor transportasi adalah dengan menggalakkan penggunaan biofuel, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya. 3. Sektor gedung. Menerapkan standar dan label terhadap berbagai peralatan, regulasi gedung, dan sertifikasi termasuk diantaranya dalam percontohan pemerintah pada penggadaan insentif yang diberikan kepada perusahaan di bidang energi. 4. Sektor industri. Memberlakukan standar pada subsidi, pajak untuk kredit, juga perjanjian sukarela. Pada sektor pertanian sendiri, sebaiknya diberikan insentif finansial serta regulasi-regulasi yang akan memudahkan dalam memperbaiki manajemen lahan irigasi yang efisien. 3. Sektor kehutanan. Insentif finansial dalam hal internasional juga nasional memiliki berbagai tujuan, diantaranya mempertahankan lahan hutan, manajemen hutan, memperluas area kehutanan, hingga mengurangi deforestasi atau penebangan liar yang kerap terjadi. 6. Sektor pertanian dan makanan. Menurut Emissions Gap Report tahun 2018 dari UN Uniformen, sistem pangan dari produksi hingga konsumsi berpotensi mengurangi hingga 6,7 gigaton CO2. Pangan menduduki urutan kedua setelah. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.